kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saudara-saudara kaum muslimin, dewan juri rahimakumullah. Kebersihan dan kesucian merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kita hanya bisa melaksanakan ibadah kalau kita bisa melaksanakan bersuci, dan kita bisa melaksanakan bersuci kalau kita memperhatikan tentang kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Ini bukan saja merupakan pokok dari kesehatan, tapi juga merupakan bagian daripada nilai iman seorang. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan, karena kesehatan adalah modal yang utama dalam hidup ini. Kecenderungan kita adalah baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau nikmat itu sudah berkurang atau hilang. Kita baru merasakan pentingnya gigi kalau sudah sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga kalau sudah tuli. Betul? Betul. Sepanjang nikmat itu ada, kita tidak bersyukur, kurang pandai dalam menjaganya. Padahal Al-Quran telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu, dan jika kau ingat terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Begitulah kesehatan ini menjadi modal paling utama dalam kita beraktivitas, baik itu bekerja atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, lawan dari sehat adalah sakit. Manusia terdiri dari dua elemen pokok, yakni jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan, berpayah-payah kita mengurus jasmani, kita bersihkan badan kita dari hadas dan najis, tapi kita lupa untuk membersihkan rohani kita dari perbuatan dosa dengan bertaubat. Begitu juga kita bicara tentang penyakit. Kita sibuk kalau kita diserang penyakit jasmani, tapi apakah sibuk itu kalau rohani kita yang diserang penyakit? Al-Imam Al-Ghazali membagi dua macam penyakit. Yang pertama, penyakit zahir atau jasmani, dan yang kedua, penyakit batin atau rohani. Apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Yang pertama, penyakit zahir banyak dokternya. Sakit mata ada dokter spesialis mata, sakit jantung ada dokter spesialis jantung, dan banyak penyakit zahir lainnya yang banyak dokternya. Sedangkan penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang itu untuk sembuh. Susah sekali untuk mencari dokter penyakit batin, seperti sombong, kikir, bakhil, dan lainnya. Tidak ada dokternya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, perbedaannya ini aneh. Kalau penyakit zahir, orang yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan penyakit batin, orang lain justru lebih tahu daripada orang yang punya penyakit. Aneh kan? Contoh, ada orang yang sakit jantung, dia tahu kalau dia punya penyakit jantung, tapi orang lain tidak tahu jika tidak diberitahu. Tapi kalau penyakit batin, orang lain sering lebih tahu kalau penyakit sombong, kikir, bakhil kita ini dibanding kita sendiri. Bahkan kita tidak menganggap, karena kita merasa wajar-wajar saja. Umar bin Khattab seringkali bertanya pada sahabatnya, "Hei, kau lihat saya sombong atau tidak? Kau lihat saya pelit atau tidak?" Jika ada yang memberitahunya, beliau bukan main senangnya, seringnya memberi hadiah. Berbeda dengan kita, jangankan bertanya, diberitahu pun kita tidak terima. Inilah penyakit batin. Dan perbedaan yang ketiga, inilah yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, dia hanya merusak dunia. Tapi jika penyakit batin menyerang, dia merusak dunia, menghancurkan akhirat.
dunia ini terus mati, resiko dunia saja tidak berakibat akhirat. Tapi kalau rohani kita yang diserang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di dunia kita susah hidup, di akhirat pun jelas tempatnya. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali menghimbau, kalau kita bersungguh-sungguh dalam mengobati penyakit jasmani, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengobati penyakit rohani kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.